Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam melanjutkan pelajaran kita dari Selasa sore tentang Kitabus Syiyam dari Sahih Bukhari Muslim ya, atau Al-Lu'lu' wal Marjan, yang akidahnya paling nanti saja ya. Kita akan masuk bab babu bayani annad dukhula fis saumi yahsulu bitulu'il fajri wa anna lahul akla wa ghairahu hatta yatlu al fajru wa bayani sifatil fajril ladhi tata'allaku bihil ahkami minat dukhuli fis saumi wa dukhuli waqti sholati subhi wa ghairi dalik. Saya bacakan saja ya, lengkap ya. Bab permulaan waktu saum ketika terbit fajar, diperbolehkannya makan dan minum hingga waktu fajar, dan keterangan tentang fajar yang menyebabkan munculnya hukum-hukum masuknya waktu saum, waktu subuh dan lainnya. Ini cukup lumayan ya isi dari bab ini. Paling kita hanya beberapa hadis saja ya. Saya sudah mencari ya dari sekian syarah tuh ya. Ada syarah Al-Lu'lu' wal Marjan tuh ya. Cuman sepertinya harus inisiatif ya kalau mau nanti. Tapi ya sudah tanggung juga tuh ya. Kita sudah 3 pertemuan mempelajari kitab saum ini ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti ada buku rujukan ya. Sebenarnya ada juga ini kan, ini Al-Lu'lu' wal Marjan, cuman kan di sini nggak ada syarahnya ya. Hanya saja kalau inisiatif nanti itu harganya berapa itu? 160. Satu lagi yang jilid 2 kalau nggak salah 65. Itu saya lihat ya, tapi nggak tahu tuh masih aktif atau enggak ya itu si penjualnya ya. Karena itu baru lihat ya itu. Paling dikondisikan nanti kalau mau cari buku rujukan ya, kalau di kita kan itu catering cuman 2,5 ya gitu kan, jadi ya akan cukup ya kalau semuanya. Tapi kalau untuk hanya satu kitab nggak apa-apa ya, ya. Tapi lihat kondisi nanti ya. Itu jurus saat ini adalah
lihat sikon ya gitu, tapi bukan alasan ya gitu. Ya. Karena itu saya ingin menjelaskannya melalui berbagai sudut pandang. Ini dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi ya, tentang kitab saum. Saya tidak ambil semuanya karena itu juga panjang. Nah, di dalam menjelaskan hadis ini ya, sebenarnya panjang juga. Ini berhubungan dengan permulaan awal waktu saum ya, dan akhir saum dalam satu hari. Ambil di ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Segitu ya. Nah, Adi bin Hatim berkata, hadisu Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu, qala lamma nazalat, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata ketika turun ayat yaitu surah Al-Baqarah ayat 187 ya, yang tadi. Amattu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyado faja'al tuhuma tahta fisadati faj'altu anduru fil laili fala yastabinu li faqadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ambil benang hitam dan ambil benang putih dan kuletakkan keduanya di bawah bantalku. Setiap bangun aku lihat, maka tetap aku tidak dapat membedakan hingga aku pergi menemui Nabi. Fadzakartu lahu dalika faqal, dan kuceritakan padanya, Nabi bersabda, innama dalika sawadul laili wa bayadun nahar, akhrajahul Bukhari. Yang dimaksud adalah hitam gelap malam dan terangnya siang. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-30, kitab saum, bab ke-16, bab firman Allah ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi itu sebagai apa? Analogi ya, dikatakan juga. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Nah, penjelasannya yaitu minal fajr. Bisa dibaca keterangannya, ini kan panjang ya. Terus ini penjelasan dari Ibnu Katsir, kita lewat saja. Tapi beliau sedikit menjelaskan di mana Allah membolehkan bagi orang yang saum untuk makan, minum, dan
bercampur ya, bergauli di bagian malam manapun dia ingin sampai jelas baginya cahaya siang dengan gelapnya malam. Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat yang mulia di atas kita tahu batas awal dan batas akhir saum dalam satu hari. Awalnya adalah sejak terbitnya fajar kedua ya, fajar kedua. Kan ada fajar itu dua ya. Ada fajar kadib, ada fajar sodik. Nah, itu yang fajar sodik, fajar yang kedua ya, yaitu waktu subuh ya. Dan akhirnya adalah sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Dan izin Allah untuk makan dan minum sampai terbit fajar. Yang kedua menunjukkan disyariatkannya santap sahur ya, disunahkannya ya, santap sahur. Ini sangat dianjurkan santap sahur itu ya sampai waktu subuh ya. Bahkan dianjurkan untuk diakhirkan ya. Mengakhirkan ya, sunnahnya mengakhirkan waktu sahur ya. Hingga mau di akhir-akhir itu ya. Kalau sekarang subuh berarti 4.38 ya. 37 ya. Udah itu lagi ya. Jadi 37 ya. Berarti ya 4.15 lah gitu. Nah, itu sunnah itu. 4.20 itu sunnah ya. Dalam As-Sahihain dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barokah." Hendaklah kalian makan sahur karena sahur itu mengandung keberkahan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Dan banyak hadis yang mengajak untuk makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Seteguk air saja itu sunnah. Sahur itu sangat dianjurkan. Ya. Sampai menjelang terbitnya fajar kedua atau waktu subuh. Ini penjelasannya. Nah, di sini ada keterangan di hadis yang selanjutnya, yaitu dari Sahal bin Sa'ad ya, radhiyallahu anhu. Nah, ini lengkap dari wakulu wasrobu ya. Wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ya. Walam yanzil minal fajri fakana rijalun ida aradus sauma robato ahaduhum fi rijlihil khaytal abiyado wal khaytal aswada walam yazal yakul hatta yatabayyana lahu ru'yatuhuma fa'anzalallahu ba'du minal fajr. Nah, kan ada tambahannya di sini ya. Kan baru sampai minal khaytil aswad ya. Dan belum turun kalimat lanjutannya, yaitu minal fajr, waktu fajar ya. Maka orang-orang jika akan saum mengikat di kakinya benang putih dan benang hitam ya, gitu. Kemudian ia makan dan minum sampai bisa membedakan warna kedua tali itu. Nah ini baru pikiraan mereka seperti ini ya gitu. Maka zahir hadisnya kan seperti itu ya. Ini yang tekstualnya ya. Itu zahir hadisnya seperti ini. Karena yang diterangkan di hadis sebelumnya seperti itu ya gitu. Sehingga belum dikatakan ya, kalau di sebagian mengatakan analogi gitu ya gitu. Tapi ini kan zahir hadis gitu.
Kemudian ia tetap makan dan minum sampai membedakan warna kedua tali itu. Lalu Allah menurunkan minal fajri. Maka dengan turunnya kalimat itu ya, mereka mengerti apa yang dimaksud benang putih dan benang hitam, yaitu adalah siang dan malam ya. Jadi si benang putihnya itu apa? Siang, hitamnya malam gitu. Ya. Fa'alimu annahu innama yakni al-lail wan nahar ya. Akhrajahul Bukhari. Nah itu. Nah di sini ada beberapa risalah yang harus dijelaskan ya. Seandainya seseorang bangun dari tidur dalam keadaan junub ya, atau suci dari haid sebelum terbit fajar, maka dia tetap saum setelah makan sahur dan menunda mandi sampai terbit fajar. Sebagian orang itu mempercepat waktu makan sahur karena mereka bergadang sebagian besar malamnya ya. Kemudian makan sahur lalu tidur sesaat sebelum fajar. Nah, itu adalah kesalahan ya. Karena apa? Mereka saum sebelum waktu saum itu ya. Waktu saum kapan? Fajar ya. Waktu subuh. Sedangkan sudah didahulukan ya, sampai bergadang segala gitu. Ya, itu salah ya. Nah makanya sahur itu harus diakhirkan ya. Yang selanjutnya meninggalkan sholat subuh berjamaah tuh. Ada yang sampai segitunya ya gitu. Karena tidur setelah sahur ya, akhirnya tidur kan taruhlah tidur jam 4 lah, atau tidur jam setengah 4 lah itu. Ketiduran, meninggalkan waktu subuh, meninggalkan sholat subuh. Nah ini tuh, ayo sahurna ongkoh tipayun, subuhna telat. Nah gitu ya. Itu adalah mendurhakai Allah ya. Mendurhakai Allah dengan meninggalkan sholat jamaah yang diwajibkan oleh Allah. Dan juga tidak menutup kemungkinan mereka juga melaksanakan sholat subuh setelah matahari terbit. Saat waktunya telah habis, ini merupakan dosa dan kemaksiatan yang besar dan berat ya. Karena Allah firman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun ya. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya ya. Ketika sholatnya lalai gitu ya, diengke-engke gitu ya, diengke-engke sholatnya, nah itu lalai gitu ya. Itu celaka ya. Makanya kalau mau sholat kita beruntung di awal waktu ya, gitu. Di antaranya sahurnya di akhir waktu ya, gitu. Rugi kalau kita sahur di awal waktu kemudian kesiangan waktu subuhnya. Nah itu rugi besar ya, dosa besar bahkan. Itu ya. Nah sedikit lagi ya. Ini ada 3 hadis ini ya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Hadisu Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, qala inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, akhrajahul Bukhari. Nabi bersabda, sungguhnya Bilal adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari karena waktu Bilal itu adalah fajar yang kadzib ya tuh. Nah waktu Ibnu Ummi Maktum itu fajar yang shadiq ya. Tuh, fajar shadiq. Maka itu yang menjelaskan bahwa
diperbolehkannya makan dan minum sampai waktu fajar atau subuh ya. Ini juga sama di hadis yang Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Itu ya. Hadis Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala la yam na'anna ahadakum au ahadan minkum adanu bilalin min sahurihi. Nabi bersabda, jangan ada orang yang tertahan untuk makan sahur karena mendengar adanya Bilal, sebab ia adzan pada malam hari untuk mengingatkan orang sedang qiyamul lail ya. Jadi adanya Bilal itu mengingatkan agar qiyamul lail itu ya. Ya. Fa innahu yu'adzinu aw yunadi bilailin diarji'a ko imakum waliyun nabi waliyunab biha na imukum walaisalahu an yakulal fajru awis subuhu wa qala bi asabihi wa rafa'aha ila fauku wa ta'a ila asfalu hatta yakula hakada akhrajahul Bukhari. Dan bangunkan orang yang masih tidur ya itu. Jadi kalau adanya Bilal itu untuk mengingatkan qiyamul lail dan membangunkan orang yang masih tidur untuk sholat malam ya gitu. Itu ada adzan awal teh ya itu, adzan awal ya. Nah, adzan awal itu untuk qiyamul lail ya gitu. Karena itu harus bangun tuh ya. Ya. Tong kebluk jadi jalmi mah. Tong kebluk. Kebluk katanya. Tugas seueur katanya nge-zoom terusnya nge-zoom katanya gitu. Nge-zoom sampai jam berapa katanya, sampai tengah malam tuh ya. Tidur. Adan wae teu kadangu gitu. Ada adan ieu caket katanya. Sabaraha meter ka bumi itu adan teh nya. Teu kadangu keneh katanya. Padahal adan teh tos 4 masjid se-RW adan teu kadangu keneh. Aduh, teu kebluk pisan jalmi teh. Gitu ya. Gitu. Teu kadangu keneh eta adan teh. Tong kebluk jadi jalmi mah nya gitu. Bangunlah di waktu qiyamul lail ya. Bangunlah gitu. Ya, kalaupun misalnya tidak bisa jam 3 kesampaian dan sebagainya, jam 4 enggak apa-apa, cuma 3 rakaat enggak masalah. Latihan tuh ya, latihan misalnya baru 3 rakaatnya dulu atau 1 rakaatnya nggak apa-apa ya, 1 rakaat begitu ya, 1 rakaat nih ieuting katanya 3 artinya 1 rakaat ya. 3 lah gitu ya. Sampai nanti maksimalnya 11 bahkan menambah dengan 2 sebelumnya jadi berapa? 13 ya gitu. 13 ya. 13 itu kan yang 2 sebelumnya itu sunnah ya. Yang 11-nya itu yang qiyamul lail, salat tahajud ya. Itu ya. Terus aya di dia. Itu masalah namanya beratnya. Jadi adanya Bilal itu untuk qiyamul lail ya. Bukan karena terbit fajar atau waktu tiba subuh ya. Rasulullah tidak mengatakan fajar atau subuh, tetapi berisyarat dengan menunjuk ke atas dan ke bawah sampai berkata beginilah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Nah, itu babnya ya. Bab permulaan waktu saum. Nah, insya Allah nanti besok kita akan lanjut tentang keutamaan sahur.
keutamaan sahur, kemudian habisnya waktu saum. Ini masih banyak juga ya hadis tentang habisnya waktu saum. Habisnya waktu saum ya gitu. Ya, paling kita hanya beberapa hadis saja ya yang dikaji. Ketika salam mencium dada. Ketika salam mencium dada. Pertanyaan tuh aneh-aneh wae ya teh. Ketika salam mencium dada. Maksudnya apakah itu sunnah? Ya, salam ketika dua orang muslim ya. Salam ketika dua orang muslim itu adalah ibadah ya. Pahala yang besar ya. Dapat mengampuni dosa-dosa ya. Itu ya. Tapi kalau setahu saya tidak ada contoh yang menepuk dada ya. Jadi kalau salam kan sampai menepuk dada seperti ini gitu ya gitu. Kan ada yang salam gini terus menepuk dadanya gitu kan gitu. Nah, itu ada sunnahnya tidak? Ya kalau yang saya tahu tidak ada. Gitu ya. Hanya kalau misalnya seseorang gitu ya ingin menambahkan sesuatu untuk menenangkan seseorang. Jadi ketika kita misalnya bersalaman, kemudian kita tepuk dadanya, atau kita peluk ya gitu. Kita peluk ya. Nah itu kan memberikan nilai yang sangat plus, bagus lah gitu. Jadi kalau menepuk dada seperti ini, ketika sesudah salaman, ya nggak masalah. Ketika memang niatnya adalah untuk menenangkan orang itu atau memberikan suntikan apa ya gitu. Ya kalau kita kan salaman terus kita pelukan itu memberikan suntikan yang luar biasa gitu, bagus tuh ya gitu. Stimulus yang bagus tuh ya gitu. Jadi tidak hanya salaman gitu ya, tapi dipeluk tuh itu luar biasa. Ya sekali pesantren gitulah gitu. Ya. Gitu. Tapi tentunya tidak menganggap bahwa kalau kita salaman kemudian sampai menepuk dada itu adalah ibadah, tidak ya. Karena yang dicontohkan ya salaman aja. Tapi kalau kita hanya mau sampai menepuk dada, bahkan sampai peluk, ya silakan aja gitu. Karena itu kan ada nilai plusnya ya. Nilai itu sendiri dalam hal sosial gitu ya. Tuh. Baik, itu saja dahulu ya. Insya Allah nih besok kita teruskan lagi ya. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.